saking santri kula ingkang gadhahi gagasan festival santet dhateng Banyuwangi. Kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Di bulan Februari 2021 lalu, sekelompok orang yang mengaku dukun mendeklarasikan Persatuan Dukun Nusantara atau Perdunu di sebuah gedung di Desa Sumber Arum, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pada Rabu 3 Februari 2021, yang bikin heboh, perkumpulan itu berencana menggelar festival santet. Menurut Ketua Perdunu Gus Abdul Fatah Hasan, pihaknya akan mempromosikan destinasi wisata mistis di Banyuwangi. Perdunu juga akan mengenalkan destinasi mistis di Banyuwangi, Jawa Timur, di antaranya Alas Purwo yang berlokasi di wilayah Kecamatan Tegal Delimo, Rowobayu di wilayah Kecamatan Songgon, dan Antaboga yang berlokasi di Kecamatan Glenmore. Ya, Taman Nasional Alas Purwo di Semenanjung Blambangan, Banyuwangi, selain memiliki panorama alam yang indah, juga dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis dan menyeramkan. Kisah mistis ini bahkan diyakini oleh masyarakat Alas Purwo satu di antara sejumlah yang terangker di Pulau Jawa, bahkan Nusantara. Selain di kawasan Gunung Merapi, Gunung Lawu, Alas Roban yang terdapat di Jawa Tengah, serta Gunung Arjuno yang terletak di Jawa Timur. Budayawan Banyuwangi Muhammad Syaiful mengisahkan beragam kisah mistis yang ia sendiri pernah mengalaminya di hutan Semenanjung Blambangan ini. Di hutan Alas Purwo itu ada gua yang matanya adalah gua istana. Gua itu cukup mistis, tetapi banyak didatangi oleh orang-orang untuk bersemedi guna mencari jati diri. Di Alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyi Roro Kidul dan asistennya Nyi Ratu saat berada di daratan selatan Jawa. Dipercaya banyak makhluk halus yang tinggal di sana. Orang banyak percaya ada beberapa tempat persemayaman Nyi Roro Kidul dan Nyai Ratu. Kalau memungkinkan, bahkan ada juga yang bisa melihat istana kerajaannya. Selain itu, ada jin yang paling kaya raya, namanya Yusuf. Dia juga bersemayam di Alas Purwo. Mengingat dianggap angker dan sakral, tak heran orang-orang kerap berdatangan ke Alas Purwo untuk sekedar bersemedi. Bahkan konon tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Jenderal Sudirman, hingga Supriyadi pernah bersemedi di Alas Purwo. Ada anggapan kalau ingin bertemu dengan mereka, pergilah ke Alas Purwo. Ia juga mempunyai cerita mistis di mana sempat mengenal salah satu orang yang kerap bersemedi asal Banten bernama Maulana. Maulana yang rela jauh-jauh meninggalkan keluarganya hanya untuk bersemedi di Alas Purwo. Pada saat Maulana yang berasal dari Banten ini akan bersemedi ke Alas Purwo, dia meminta izin ke bapak dari Muhammad Syaiful yang kebetulan menjadi salah satu juru kunci Alas Purwo. Tetapi hingga bertahun-tahun ia belum kembali lagi keluar dari Alas Purwo. Terakhir, Syaiful mengatakan bahwa Maulana keluar dari Alas Purwo paling akhir tahun 2003 dan langsung balik lagi. Namun, hingga saat ini Maulana belum pernah kembali.
Syaiful menjelaskan meskipun Maulana bertahan dan bertahun-tahun meninggalkan keluarganya, namun ia merupakan seorang yang cukup kaya raya dan dia tidak perlu lagi bekerja keras. Dia menceritakan apabila Maulana bertemu dengan adiknya yang saat itu sering mengantarkan Maulana ke Alas Purwo, Maulana akan selalu memberikan adiknya beberapa uang. Syaiful tidak mengetahui uangnya dari mana, tetapi uang tersebut adalah uang asli dan laku dibelanjakan. Bahkan Syaiful menuturkan pernah suatu hari ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana masuk lagi ke Alas Purwo tahun 2003 atau tahun terakhir terlihatnya Maulana menolak. Ia justru meminta untuk diturunkan di jalan setapak dengan syarat setelah ia turun, dirinya dan adiknya tidak boleh menengok ke belakang. Namun karena penasaran, adiknya Syaiful, dia pun menoleh ke belakang. Karena pada saat itu tidak ada transportasi umum dan itu adalah bukan jalan raya. Baru 2-3 meter dia meninggalkan Maulana, dia menoleh ke belakang. Maulananya sudah hilang. Tidak ada. Maulana memang dikenal dengan seorang yang memiliki beberapa kesaktian. Berbeda dengan Maulana, kisah Temon justru lebih mengerikan. Warga desa Patoman, kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi pernah dibawa Nyi Roro Kidul ke singgasana kerajaannya. Jadi ceritanya saat itu Temon hilang waktu mencari rumput. Sepeda motornya ditemukan di dalam hutan Alas Purwo, tetapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Penuturan dari Temon, dia diajak oleh Nyi Roro Kidul waktu di Alas Purwo. Setelah bertahun-tahun tidak kembali, pada saat anaknya mau sunat, si Temon baru meminta izin ke Nyi Roro Kidul untuk pulang dan diizinkan. Ya, Temon selamat, jasadnya juga sehat. Temon yang ditanya oleh tetangga dan kerabatnya mengaku bahwa ia bertahun-tahun diajak oleh Nyi Roro Kidul ke kerajaannya melalui salah satu pintu di Alas Purwo. Dianggap menghayal dan non-logis, ia mengantarkan sejumlah tetangganya ke lokasi di Alas Purwo yang Temon maksud. Tetapi karena mereka tidak bisa melihat dan itu adalah penglihatan orang awam, jadi adanya ya kosong, tidak ada apa-apa, hanya seperti hutan. Padahal memang di situ ada pintu gerbang gaib menuju kerajaan Bu Ratu. Percaya atau tidak percaya, hal itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Oleh sebab itu, setiap wisatawan yang masuk ke Alas Purwo diminta untuk menjaga tingkah laku dan jangan berperilaku buruk, berkata buruk, jangan berbuat mesum di sana. Kalaupun itu diingkari, batin dan jasadnya akan tersesat tidak jelas dan tidak pernah ditemukan. Kalau batinnya saja tersesat, tetapi jasadnya masih kuat, dia akan kembali dalam keadaan gila. Tapi apabila jasad dan batinnya tersesat, maka dia tidak akan ditemukan dan hanya tinggal nama.